Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Herlambang Sumaputra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel penyajian data. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Populasi dapat berupa orang, benda, peristiwa, atau keadaan. Misalnya populasi dapat berupa seluruh siswa di suatu sekolah, seluruh pelanggan atau suatu perusahaan, seluruh penduduk suatu negara, atau seluruh kejadian kecelakaan lalu lintas. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut. Sampel harus diambil secara representatif sehingga karakteristik sampel dapat menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan. Perbedaan populasi dan sampel terletak pada segi jumlah. Populasi biasanya memiliki jumlah yang besar, sedangkan sampel memiliki jumlah yang lebih kecil. Teknik pembagian sampel. Teknik pengambilan sampel adalah proses dan cara mengambil sampel untuk menduga keadaan suatu populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Non-probability sampling, yaitu teknik mengambil sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini biasanya digunakan jika peneliti tidak memiliki daftar lengkap populasi atau jika peneliti ingin mempelajari karakteristik tertentu dari populasi. Berikutlah beberapa contoh teknik pengambilan sampel probability. Sample random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan karakteristik anggota populasi. Systematic sampling, teknik mengambil sampel secara acak dari setiap anggota populasi yang berjarak sama. Stratified sampling, yaitu teknik mengambil sampel yang membagi populasi menjadi beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu. Ada cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang menjadi populasi menjadi beberapa kelompok, mengambil sampel berupa cluster secara acak. Berikut adalah beberapa contoh teknik pengambilan sampel non-probability. Judgmental sampling, yaitu teknik mengambil sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan peneliti. Confined sampling, yaitu teknik mengambil sampel yang dilakukan dengan mengambil anggota populasi yang mudah dijangkau. Quota sampling, yaitu teknik mengambil sampel yang dilakukan dengan menentukan jumlah anggota populasi tertentu dari setiap kelompok karakteristik. Yang keempat ada snowball sampling, yaitu teknik mengambil sampel yang dimulai dari suatu anggota populasi, kemudian peneliti meminta anggota populasi tersebut untuk merekomendasikan anggota populasi lainnya. Cara menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah unit pengamatan yang diambil dari populasi untuk mewakili populasi tersebut. Ukuran sampel yang tepat akan menentukan seberapa akurat hasil penelitian. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan ukuran sampel, yaitu ukuran populasi. Semakin besar ukuran populasi, maka semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan. Tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah tingkat keyakinan peneliti bahwa hasil penelitian akan sesuai dengan keadaan populasi. Ada margin of error. Margin of error adalah batas kesalahan yang masih dapat diterima dalam penelitian. Ada jenis penelitian. Jenis penelitian juga dapat mempengaruhi ukuran sampel yang diperlukan. Variasi. Variasi adalah tingkat perbedaan antara unit pengamatan dalam populasi. Untuk menghitung ukuran sampel, ada beberapa rumus yang digunakan. Rumus yang paling umum digunakan adalah rumus Slovin. Keterangan N sama dengan ukuran sampel, N besar ukuran populasi, E sama dengan margin of error. Misalnya sebuah peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk baru. Populasi penelitian adalah semua pelanggan yang pernah membeli produk baru tersebut dengan jumlah 10.000 orang. Tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95% dan margin of error yang diinginkan adalah 5%. Berdasarkan rumus Slovin, maka ukuran sampel yang diperlukan adalah N10.000 1 plus 25, N10.000 per 26, N384 61. Ukuran sampel yang dibutuhkan adalah 385 orang. Karakteristik
Karakteristik populasi dalam lingkungan statistik. Dalam lingkungan statistik, karakteristik mengacu pada sifat atau atribut dari suatu populasi atau sampel. Karakteristik dapat berupa kuantitatif atau kualitatif. Karakteristik kuantitatif adalah karakteristik yang dapat diukur dengan angka, seperti tinggi badan, berat badan, atau nilai ujian. Karakteristik kualitatif adalah karakteristik yang tidak dapat diukur dengan angka seperti jenis kelamin, warna kulit, atau agama. Karakteristik dapat digunakan untuk menggambarkan suatu populasi atau sampel. Misalnya, karakteristik rata-rata dapat digunakan untuk menggambarkan tinggi badan dari populasi siswa. Karakteristik median dapat digunakan untuk menggambarkan nilai ujian tengah dari populasi siswa. Karakteristik juga dapat digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih populasi atau sampel. Misalnya, karakteristik rata-rata tinggi badan dapat digunakan untuk membandingkan tinggi badan siswa laki-laki dan perempuan. Ada beberapa jenis karakteristik yang umum digunakan dalam statistik, antara lain, mean adalah jumlah dari semua nilai data dibagi dengan jumlah data tersebut. Median, nilai tengah dari data yang diurutkan dari terkecil ke terbesar. Mode, yang paling sering muncul dalam data. Range, perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Variance, ukuran penyebaran data dari rata-rata. Standar, akar kuadrat dari varian. Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Faktor biologis adalah faktor yang berasal dari dalam populasi itu sendiri, yaitu natalitas, mortalitas, migrasi. Faktor non-biologis adalah faktor-faktor yang berasal dari luar populasi itu sendiri, yaitu lingkungan, teknologi, kebijakan pemerintah. Definisi penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan untuk menampilkan atau memaparkan data yang didapatkan secara visual. Tujuannya adalah agar data tersebut lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh orang lain. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, diagram, grafik, dan peta. Secara umum, penyajian data dapat didefinisikan sebagai berikut. Penyajian data adalah proses mempresentasikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan orang lain memahami data yang disajikan. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, diagram, grafik, dan peta. Dalam penelitian, penyajian data merupakan salah satu langkah yang penting dalam proses penelitian. Penyajian data yang baik dapat membantu peneliti untuk menganalisis dan menarik kesimpulan yang valid. Terima kasih.